Halo Sobat SHB, jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Di video kali ini kita coba akan mereview ulang lagi sebuah gerinda tangan dari merek DCA dengan tipe ASM 02 100A. Setelah pemakaian kurang lebih 2-3 tahun, seperti apa untuk kualitas gerinda dari DCA ini, apakah masih bagus atau tidak? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga tetap selalu sehat ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan coba membahas atau mengulas lagi sebuah power tool, yaitu dari DCA ya. Power tool dari DCA yaitu gerinda tangan dengan tipe ASM 02 100A. Nah, kurang lebih seperti ini barangnya. Gerinda ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Diameternya adalah 4 inch, power inputnya sebesar 570 watt, dengan RPM-nya sebesar 13.000, dengan beratnya adalah 1,8 kg. Sebagai informasi, gerinda ini saya beli kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, dan memang belum sempat saya review waktu itu. Dan di sini kita coba akan unboxing ulang lah ya. Tapi harap maklum nanti kalau misalkan di dalam boxnya itu banyak yang hilang seperti kartu garansi dan lain sebagainya. Tapi di sini yang poin yang akan kita tekankan adalah pasca pemakaian selama 2 tahun ini apakah gerinda ini cukup bandel atau masih worth it atau masih bagus ya, seperti itu. Nanti kita akan lakukan uji coba ulang lagi dari gerinda ini ya, seperti apa hasilnya. Di akhir video nanti saya coba akan sharing ya, seperti apa feel dari pemakaian gerinda tangan ini ya. Ini menurut saya pribadi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau nanti teman-teman punya pengalaman yang lain tentang memakai gerinda merek DCA ini, silahkan bagikan atau bisa tulis di kolom komentar ya, seperti apa. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba akan unboxing ulang untuk gerinda tangan dari DCA ini. Oke rekan-rekan, kita langsung saja unboxing untuk gerinda dari DCA ini. Berikut adalah penampakan dari boxnya. Untuk paket pembeliannya ini mendapatkan box yang cukup lumayan bagus, tebal, dari plastik solid ini bahannya ya. Ya, seperti ini. Lumayan ya, ini bisa buat tempat barang-barang yang lain nanti. Dan di sini ada tulisan DCA emboss untuk di kopernya. Ya, bahannya cukup bagus dan cukup tebal juga untuk bahannya. Langsung saja kita buka dan kita di sini mendapatkan pengunci mata gerinda ya. Ini cukup lumayan tebal. Coba kita ukur di sini, ketebalannya adalah 3,25 atau 3 ya, saya rasa 3 mili lah, 2,9 ya. Cukup tebal juga untuk ukuran pengunci dari mata gerinda. Untuk sekat boxnya ini juga cukup lumayan tebal, bagus ya, lumayan lah ya. Membeli gerinda dapat bonus koper atau toolbox. Dan selanjutnya ini adalah unitnya. Untuk buku garansinya sudah hilang ya rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan semua, ini adalah unitnya. Untuk finishingnya saya rasa cukup oke, rapi, cukup lumayan bagus ya untuk DCA ini. Di sini ada tulisan DCA emboss ya di dalam bodinya, dan di sini ada tempat karbon brush. Kemudian di bagian depan ini ada knob begitu. Ini adalah pengunci untuk mempermudah kita membuka dan merapatkan dari mata gerinda itu sendiri. Dan di sebelah sini ada drat kanan kiri untuk memasang handle.
Kemudian di sisi sebaliknya ini ada beberapa keterangan. Di sini ada merek, kemudian spesifikasi yang lain, tipe, model, dan lain sebagainya. Kemudian untuk switch on off-nya ini ada di bagian belakang ya. Nah, ini cukup bagus juga karena tidak akan mengganggu pegangan kita nanti pada saat kita memotong sesuatu. Kemudian ini ada blade guardnya, ya cukup lumayan tebal untuk blade guardnya. Di sini ketebalannya adalah 1,7 ya, cukup lumayan tebal untuk blade guard dari Gerinda ini. Untuk bahan-bahan plastiknya ini cukup lumayan bagus ya, keras juga ini untuk plastiknya, dan blade guardnya ini juga cukup tebal, kokoh saya rasa. Dan untuk kabel-kabelnya seperti ini. Untuk jack listriknya juga sudah standar ya. Oke, kemudian di sini kita coba akan pasang dari mata gerindanya. Nah, di sini fungsi dari knob yang tadi untuk safety ya rekan-rekan semuanya, jadi mempermudah kita untuk memasang sebuah mata gerinda. Jadi kalau biasanya gerinda-gerinda yang lain ini kita harus memegang mata gerinda itu untuk merapatkan, namun di sini kita tinggal tekan saja knobnya, kemudian kita putar dan sampai berbunyi klik. Nah, ini sudah mengunci, tinggal kita rapatkan saja. Jadi lebih mudah ya untuk pemasangan mata gerinda di gerinda DCA ini. Selanjutnya kita coba akan tes RPM-nya, berapa RPM dari gerinda ini. Ya, untuk RPM-nya di gerinda ini terbaca sebesar 9.800 hingga 9.900 RPM. Selanjutnya kita ukur daya listriknya. Ini listrik tanpa beban ya. Dan untuk daya listrik tanpa beban di sini terbaca kurang lebih 180 watt. Cukup kecil ya rekan-rekan semuanya. Untuk selanjutnya ini coba kita akan tes kebisingannya. Dan di sini terbaca antara 80 sampai 85 dB. Standar lah ya, tidak terlalu bising juga tidak terlalu silent juga. Standar untuk sebuah mesin gerinda. Oke, selanjutnya kita coba akan lihat daya listriknya dengan beban ya. Kita coba akan memotong sebuah besi, dan di sini terlihat bebannya adalah sebesar 300 watt. Lumayan kecil ya rekan-rekan semuanya, tidak terlalu besar juga daya yang dibutuhkan oleh mesin gerinda ini. Oke, sekarang kita coba akan mulai tes. Kita coba akan potong-potong ini besi 8 ya. Dan yang saya rasakan untuk handlingnya ini cukup mudah. Jadi kita tidak perlu memaksa tangan kita untuk menekan sebuah media. Jadi kita tinggal tempel saja ke medianya, dan gerinda ini cukup bekerja dengan baik ya. Mungkin karena cukup berat juga untuk gerindanya, dan ini saya coba menggunakan satu tangan ya. Dengan menggunakan satu tangan pun saya masih merasa nyaman. Jadi cukup oke untuk pemakaian gerinda ini, cukup safety dan cukup nyaman untuk kita gunakan.
Oke, gimana rekan-rekan? Tadi kita sudah uji coba ulang ya. Kita unboxing ulang dan kita coba uji coba ulang, dan hasilnya di sini saya coba akan merangkum, sharing saja pengalaman-pengalaman ketika saya menggunakan gerinda tangan ini. Oke, yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Baik, menurut saya kelebihan yang pertama dari gerinda ini adalah dari segi build quality. Jadi kualitas dari gerinda ini tidak main-main ya, bahan-bahan yang dipakai ini cukup berkualitas, cukup bagus, sehingga saya sebagai pengguna ini cukup merasa aman ataupun nyaman ketika menggunakan gerinda merek DCA ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari fitur safety-nya. Jadi gerinda DCA ini mempunyai fitur safety yang saya rasa cukup ya. Yang pertama mungkin dari kalau blade guard oke lah, terlalu biasa. Cuman yang di sini adalah dari segi kenoknya ini ya. Di sini ada fitur safety kenok. Ketika kita memasang atau melepas dari mata gerinda itu sendiri, kita tidak perlu repot-repot untuk memegangi dari piringan mata gerinda itu. Kita tinggal tekan saja dan ini sudah bisa kita lepas ataupun kita rapatkan dengan cukup mudah ya. Itu dari kelebihan yang kedua. Oke, selanjutnya kelebihan yang ketiga menurut saya adalah dari segi handling. Jadi ketika kita menggunakan gerinda tangan ini, yang saya rasakan atau tangan yang saya gunakan untuk memotong ini, pegangannya ya atau handlingnya ini cukup mudah. Karena dari segi berat, gerinda ini cukup berat sehingga kita tinggal tempel saja begitu. Dengan tenaga yang dikeluarkan oleh gerinda ini sudah cukup untuk memotong sebuah besi atau apapun itu. Jadi handlingnya ini cukup nyaman menurut saya ya. Oke, sekarang kita coba akan bahas kekurangannya ya. Kalau tadi kita sudah bahas kelebihan, kita coba akan bahas kekurangan. Ini menurut perspektif saya pribadi ya teman-teman. Jadi kekurangan dari gerinda tangan ini yang dari DCA ini adalah dari penurunan RPM-nya. Jadi di sini diklaim itu bisa sampai dengan 13.000 RPM ya. Tetapi ketika tadi kita cek menggunakan RPM meter, jadi tidak sampai 13.000. Ini saya rasa hal yang wajar menurut saya, karena memang ini dipakai otomatis memang ada penurunan di kualitas dari gerinda ini. Tidak hanya gerinda ini mungkin ya, jadi gerinda-gerinda yang lain pun sama. Saya rasa ketika sudah ada masa pakai beberapa tahun itu pasti ada sedikit penurunan RPM. Tapi dengan RPM yang di angka 9.800, 9.500 RPM itu saya rasa sudah cukup untuk kita gunakan untuk memotong. Seperti itu untuk kekurangannya. Untuk kekurangan yang lain, saya rasa saya belum menemukan. Ya jujur ya, ini bukan endorse atau apa, hanya secara RPM saja ini menurun. Secara yang lainnya saya rasa sudah cukup lah untuk penggunaan gerinda ini. Oke rekan-rekan, demikian tadi adalah ulasan sedikit mengenai gerinda dari DCA. Terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking, dan apabila video ini bermanfaat, silahkan rekan-rekan bisa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking agar channel ini bisa lebih berkembang. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.